Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi-materi kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baiklah Namis ya. Sebelum kita belajar, mari kita absensi dulu. Kita ulas sampai. Yang tak hadir ada semua, Miss. Siapa? Sarah sama Olivia. Cik Sarah sama Olivia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anda semua masih ingat apa pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Puisi. Iya, betul sekali, puisi. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, siapa yang bisa? Oke, bagus sekali Rachel. Apa itu puisi? Puisi itu adalah isi hati dari seseorang. Mulai ya. Masuk ke dalam kata-katanya. Untuk karakteristik atau ciri-ciri puisi masih ingat nggak? Apa ciri-ciri puisi? Menggunakan majas atau gaya bahasa. Bagus sekali Ingrid ya. Kita akan membahas tentang menganalisis ya struktur pembangun puisi. Baik itu struktur yang berasal dari fisiknya maupun struktur yang berasal dari batin puisi. Oke, perhatikan ya. Kalau kita kaitkan manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa manfaatnya? Menambah wawasan lah. Iya, betul sekali, menambah wawasan, menambah pengetahuan ya. Baiklah, Anda semua, coba perhatikan ke depan. Ya. Sebelum kita masuk kegiatan inti pembelajaran kita pada siang hari ini, perlu Anda ketahui ya. Tema atau materi pembelajaran kita berkarya dan berkreasi melalui puisi. Untuk tujuan pembelajaran atau TP, menganalisis pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, tampilan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi. Lanjut ke bagian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP, peserta didik dapat menganalisis pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, tampilan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi dengan tepat. Nah, ya, kita lanjutkan lagi ke bagian profil pelajar Pancasila. Nah, di bagian ini ya ada 6 dimensi yang harus analis patuhi dan ikuti ya selama proses pembelajaran berlangsung. Apa saja dimensinya? Ya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri, dan yang keenam, kreatif. Ya, lanjut lagi ya. Untuk tujuan pembelajaran ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menganalisis pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, tampilan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi dengan tepat. Jadi anak semua, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran problem based learning berbasis pendekatan TP. Sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran inti pada siang hari ini ya, silakan Anda buka ya Google Classroom di handphone masing-masing. Nah, di sana Miss sudah sertakan link Google Form berkaitan dengan survei motivasi belajar. Nah, jadi bagi anak Miss yang berkendala masuk di Google Classroom, mungkin bisa langsung kalian cek
grup WA-nya ya. Di sana aku sudah berikan link Google Form-nya, kalian tinggal klik dan isi sesuai dengan keadaan kalian sekarang. Nah, coba perhatikan ya. Nah, ini ya. Untuk linknya sudah Miss email kirimkan ke grup WA. Oke. Nah, nantinya setelah kalian klik akan muncul seperti ini, angket motivasi belajar siswa. Ya, silakan klik sesuai dengan keadaan kalian masing-masing ya. Miss kasih waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Silakan Nak. Oke, baiklah anak semua ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang puisi. Coba anak perhatikan ke depan ya. Nah, di sini ada satu buah puisi. Siapa yang mau bacakan? Oke, silakan bacakan Rina. Baca biasa saja. Coba Rina. Biasa aja. Ya, ini ya. Depan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat ditekan kayu pada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya hujan. Kayak seperti Jokowi. Oke, tepuk tangan untuk. Coba Namis perhatikan ke depan, ya. Nah, ini dia. Bagaimana pendapat Ananda tentang puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono? Mudah dipahami bukan? Ya. Berdasarkan puisi tersebut tentukanlah yang pertama bahasa figuratif atau majas, yang kedua diksi, yang ketiga imaji, yang keempat rima, yang kelima kata konkret. Oke, baiklah Namis ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab nih ya? Bahasa figuratif atau majas yang terdapat di puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Katakan. Aku coba Miss. Oke, silakan Calvin. Ya, nomor 1, bahasa figuratif. Jadi karya Sapardi Djoko Damono ini dia analisisnya mendalam. Terus dia menggunakan kayak sifat-sifat benda mati kayak dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, dia untuk seolah-olah melakukan sesuatu yang kayak manusia gitu. Oke, ya. Baiklah, berarti itu untuk bahasa figuratifnya. Yang bagian kedua tentang diksi. Ayo siapa? Oke, Jen, silakan Jen. Di puisinya ada menggunakan kata yang lembut dan romantis, contohnya kayak mencintaimu, terus ada awan, hujan, abu. Iya, bagus sekali ya. Kemudian yang bagian ketiga. Nah, imaji. Siapa yang bisa? Imaji. Bagian yang ketiga. Ingrid, silakan Ingrid. Di dalam puisi itu dia menggunakan citraan perasaan yang berkaitan dengan aspek feeling yang tidak bisa dimasukkan ke dalam logika dan kedalaman. Oke, ya. Dan yang terakhir berkaitan dengan kata konkret. Ayo, siapa yang bisa? Namis. Katakan. Oke, silakan Chelsea. Keringannya pada puisi tersebut itu seperti ada awan, hujan, dan juga kayu dan api. Oke, ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, baiklah Namis. Kira-kira yang dari identifikasi masalah tadi ada yang mau bertanya nggak? Ada. Oke, silakan dari. Struktur puisi itu cuma kita dihitung atau masih ada lagi? Masih ada lagi, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan Anamis perhatikan ke depan berkaitan dengan video Canva yang mau Miss Imelda sajikan. Oke, nah coba Anamis lihat ya pengertian puisi dan karakteristik puisi. Nah, ya. Kemudian unsur pembangun puisi. Nah, jadi unsur pembangun puisi itu ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ini dia. Ya, intrinsik itu apa aja? Terbagi dua juga, ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, kemudian ya. Nah, unsur fisik itu ada diksi seperti yang kita bahas tadi, ya. Diksi atau pilihan kata. Yang kedua ada rima, yang kesamaan nada atau bunyi dalam puisi. Yang ketiga tipografi. Nah,
bagi tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi secara umumnya sering dikatakan sebagai baris dalam puisi. Ada yang keempat, imaji. Nah, penyanyi juga sering menciptakan pengimajian atau citraan. Ada pendengaran, perasaan, ya. Kemudian ada lagi kata konkret. Nah, ini dia, ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, apakah ada lagi selain struktur yang sudah kita pelajari? Ya, ada lagi, ya. Namanya struktur batin puisi yang terdiri atas tema, kemudian ada amanah, ada suasana. Nah, kemudian selain unsur intrinsik juga ada unsur ekstrinsik dalam puisi yang dipengaruhi oleh latar belakang pengarang dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Oke, baiklah, nanti sekarang sudah udah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Nah, silakan buka Google Classroom-nya di handphone masing-masing, ya. Lihat LKPD yang sudah kita bagikan. Silakan diskusikan dulu jawabannya, ya. Jadi yang kegiatan kedua itu seperti Kalau boleh, tadi saya jelaskan. Oke, baiklah, nanti semua gimana, udah selesai? Baiklah, sebelum kita lanjut lagi ke tahap pembelajaran berikutnya, ya, sebelum kalian presentasikan hasil diskusi kelompok, marilah kita games dulu, ya. Iya. Mau games? Ya. Oke. Aturannya, Miss Ina akan menyebutkan nama satu negara. Nah, akhiran, ya, huruf akhir dari negara yang Miss Ina sebutkan, kalian Miss Ina nanti bisa lempar, ya, ke salah satu teman kalian. Nah, teman kalian itu menyebutkan nama dari huruf akhir tersebut. Nanti lempar lagi teman yang lain. Mau nggak? Oke, mulai dari Miss Milda, ya, karena Miss Milda cinta Indonesia, mulai dari negara Indonesia. Lempar ke dari Amerika Serikat. Ya. Baiklah, ya. Itu hanya sekedar intermezzo, ya, supaya nggak bosan dalam pelajaran. Bagaimana semua, ya? Kita lanjut presentasi pertama. Miss minta kelompok. Udah selesai semua, ya? Ya, kelompok 2. Oke, yang lainnya perhatikan ke depan, ya. Saya dari kelompok 2 mewakilkan kelompok saya akan presentasikan LKDP ini. Oke, baiklah semua, ya. Untuk hasil diskusi kita pada siang hari ini, ya, sudah disajikan di depan kita semua, ya. Jadi sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, ya, untuk tampilan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sungguh luar biasa, ya. Tentang pemahaman. Nah, Miss kasih waktunya 5 menit, ada 5 soal, ya. Nah, coba perhatikan evaluasi belajar 1 di Google Classroom kalian, ya. Nih, coba perhatikan evaluasi belajar, ya. Tulis nama, jangan lupa nama karena dia sifatnya individual, ya. Nama lengkap, kelas, barulah kalian, ya. Nih. Oke. Baiklah, Miss, ya. Udah selesai evaluasinya? Sudah, ya. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Siapa yang bisa dibuka?
Oke, Rachel, silakan Rachel. Apa kesimpulannya? Hari ini belajar tentang struktur puisi. Ya. Puisi itu ada dua, ada ekspresi dan ekspresi. Oke. Yang tadi itu ekspresi ada struktur batin, ada struktur lahir. Oke, ya, terima kasih untuk Rachel ya. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pada siang hari ini. Itulah ada pertanyaan? Bagaimana pelajaran hari ini? Bisa dipahami? Oke. Baiklah, anak semua ya. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan unsur batin puisi dan juga unsur ekstrinsik puisi ya. Untuk persiapan Ananis belajar di rumah ya, karena tidak lama lagi kita akan mengikuti ujian penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ya. Miss Imelda ada sediakan modul ajar mandiri untuk kalian belajar di rumah. Nah, jadi modul ini sudah Miss Imelda sertakan ke Google Classroom kalian. Nah, silakan dibaca di rumah ya nak ya. Nah, ini sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke. Baiklah, anak-anak semua, terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.